Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Muhammad Zian dari jurusan Fisika dengan NIM 11970300042. Pada kali ini saya akan membahas mengenai power supply. Nah, yang pertama ini adalah rangkaian sederhananya, yaitu trafo step down. Kita langsung saja kita cari voltage. Nah, seperti ini kita butuh satu sumber tegangan, lalu dua induktor. Kita putar induktor yang kedua ini, L2-nya. Nah, seperti ini. Lalu dan satu buah hambatan atau tegangan atau beban. Nah, selanjutnya kita akan rapihkan seperti ini ya. Oke, kita dekatkan. Nah, selanjutnya setelah ini kita bisa menghubungkan. Oh iya, kita ubah dulu. Klik advance, kita pilih sine sinus dengan DC offsetnya 0, amplitudenya 220 volt dan frekuensinya 50 Hz. Dan ini kita kecil saja, 0,001 ohm. Klik OK. Nah, lalu pada induktornya, pada kumparan primer itu 100 mH. Dan pada kumparan sekundernya itu 1 mH. Dan untuk hambatannya atau bebannya 1 kilo ohm. Selanjutnya kita akan hubungkan menggunakan wire. Yang pertama ini adalah rangkaian untuk kumparan primer seperti ini, dan yang satunya lagi ini adalah kumparan sekunder. Nah, oke, seperti ini. Selanjutnya kita klik ini, kita tuliskan K L1 L2 1. Oke, kita taruh di sebelah sini agar dia menjadi trafo ya. Nah, selanjutnya diberi ground. Kita beri ground pada kedua rangkaian ini. Kita hubungkan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan running simulasi ini dengan klik run. Kita atur stop time-nya itu 100 milisecond. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama kita akan uji sumber tegangannya pada tegangan primer. Caranya klik saja sampai muncul elektroda berwarna merah ini. Klik pada wire sini. Jika kita klik, kita dapatkan bahwa nilai tegangannya adalah 220 volt. Kita bisa cek caranya dengan klik ini. Nah, kita atur agar dia ada di puncak gelombangnya. Maka didapatkan nilai tegangan sumbernya pada primer. Tegangan primer ini adalah 219,89 volt atau 220 volt jika kita bulatkan. Nah, bagaimana pada tegangan sekundernya? Nah, caranya kita hapus dulu ini. Lalu kita arahkan kursornya ke bagian sini sampai muncul elektroda berwarna merah ini.
pada tegangan sekunder didapatkan bahwa nilai tegangannya adalah 22 volt. Kita cek. Kita atur agar ada di puncak gelombangnya. Nah, kita dapatkan bahwa nilai tegangannya itu adalah 21,99 atau kita bulatkan menjadi 22 volt. Nah, ini sesuai dengan konsep power supply, di mana pada induktor primer dan induktor sekunder ini nilainya adalah 100:1. Nah, jika diakarkan maka hasilnya 10:1. Jadi, jika pada tegangan primernya itu 220 volt, nah maka pada tegangan sekundernya hasilnya adalah 22 volt karena 100:1 dan diakarkan 10:1. Nah, kita akan tambahkan plotnya untuk membandingkan tegangannya. Nah, di sini terlihat fasenya berkebalikan 180 derajat dan ini masih tegangan AC ya, karena belum menggunakan penyearah atau dioda. Dan didapatkan juga di sini nilainya hampir sama yang dengan konsep tadi, yaitu 10:1. Di sini 219,85 dan pada sekunder itu adalah 221,99. Jadi dibulatkan saja menjadi 220 dan 22 volt. Oke, yang kedua ini kita akan menambahkan dioda sebagai penyearah setengah gelombangnya. Sama seperti sebelumnya, komponennya sama dan perbedaannya di sini kita hanya menambahkan satu buah dioda pada rangkaian yang ada kumparan sekundernya. Nah, ini ya diodanya. Selebihnya sama. Oke, selanjutnya kita akan running simulasinya dengan stop time-nya 100 milisecond. Nanti akan muncul kurva seperti ini. Nah, yang pertama, seperti sebelumnya, kita akan menguji sumber tegangannya pada kumparan kumparan primer. Maaf. Nah, di sini didapat bahwa nilai tegangan pada kumparan primernya itu adalah 220 volt. Kita cek dengan klik ini. Kita atur agar ada di puncak. Nah, ini kita dapatkan bahwa nilainya sekitar 219,98 volt atau kita bulatkan menjadi 220 volt. Nah, bagaimana output dari kumparan sekundernya? Mari kita cek. Kita delete disk trace dulu. Nah, di sini itu adalah output dari
kumparan sekunder. Kita klik seperti ini. Nah, ini didapatkan bahwa nilai tegangannya adalah 22 volt. Caranya kita klik ini, kita atur agar ada di puncak gelombangnya. Nah, di sini didapatkan bahwa tegangan output dari kumparan sekunder itu adalah 21,9 volt, atau kita bulatkan menjadi 22 volt. Nah, pada ini ada dioda, nanti akan disearahkan arusnya dan outputnya akan kita cek bagaimana. Kita tambah plotnya. Nah, seperti ini. Ini kita tutup dulu sebentar. Caranya kita arahkan kursor ke sini dan kita klik. Nah, di sini terlihat bahwa sudah setengah gelombang. Karena diodanya hanya satu, jadi dioda ini hanya mampu mengarahkan setengah gelombang. Dengan kondisi diodanya ini adalah panjar maju. Jadi arus yang masuk adalah arus positif, maka arus positifnya akan diloloskan seperti ini, akan diloloskan, dan arus negatifnya itu tidak akan diloloskan, jadi nilainya 0. Nah, di sini kita bisa cek tegangan yang keluar dari dioda ini. Kita atur agar ada di puncak gelombangnya. Di sini kita dapatkan bahwa nilai dari tegangan yang keluar dari dioda ini adalah 21,25. Jadi ada tegangan jatuh itu sekitar 0,7 volt ya. Jadi setelah keluar dari dioda ini, tegangan yang keluar dari kumparan sekunder akan berkurang. Jadi dioda ini hanya mampu menyearahkan setengah gelombang. Oke, untuk yang ketiga ini namanya penyearah gelombang penuh, di mana dalam rangkaian sekundernya kita menggunakan dua buah dioda. Ini sama seperti sebelumnya, hanya di sini kita menggunakan 3 induktor dan 2 dioda. Kita rangkai seperti ini. Dirapihkan juga, jangan lupa. Dan dibutuhkan 2 buah dioda dan 1 beban. Arahnya jangan kebalik seperti ini ya. Selebihnya sama, hanya yang di trafonya itu nanti dituliskannya berbeda ya. Jadi K, L1, L2, dan ini L3. 1, nanti dia akan menjadi trafo. Selebihnya sama untuk sumber tegangannya itu 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Di sini kita akan tulis K, L1, L2, L3, 1. Kita akan taruh di sebelah sini ya. Nanti dia akan menjadi trafo. Oke, selanjutnya kita akan running simulasinya dengan klik run. Nah, seperti sebelumnya, yang pertama kita akan uji pada sumber tegangannya. Ini sudah sesuai dengan sumber tegangannya, yaitu 220 volt dan minus 220 volt.
bila kita cek, caranya ceknya klik ini, kita arahkan ke puncak gelombangnya, maka didapatkan nilai tegangannya adalah sekitar 219,89 volt, atau kita bulatkan hasilnya adalah 220 volt. Nah, untuk outputnya di kumparan sekunder kita bisa uji juga. Ini output dari sekunder ini adalah 100 dibagi 0,5, maka kalau diakarkan, karena ini ada dua nih, ada dua kumparan, maka 200 berbanding 1. Kalau diakarkan, hasilnya adalah 10 akar 2. Maka kalau kita cek atau kita uji, ini hasilnya adalah, kita arahkan biasa, adalah 15,52, sekitar segitu ya. 15,50. Ini karena perbandingannya adalah 200 banding 1 dan diakarkan, itu hasilnya 10 akar 2. Jadi 200 dibagi dengan 10 akar 2 hasilnya 15,54, sekitar segini tegangannya. Nah, untuk L2 ini bisa kita uji juga pada L3. Ini kebalikannya, beda fasenya 180 derajat dengan L2. Maka kita bisa cek output dari diodanya ini. Kita buat plot lagi, satu lagi. Kita klik ini, kita uji coba pada output dari dioda. Nah, ini gabungan dari dua dioda ini. Nah, bila kita cek, maka hasilnya ini sudah arus DC walaupun masih fluktuatif, di mana pada titik tertentu tegangannya menuju 0. Bisa kita cek, ini tegangan bawahnya itu kecil sekali ya, mendekati 0. Ini sudah arus DC dengan dua penyearah full. Jadi ini adalah rangkaian penyearah full. Dengan sumber dengan nilai tegangannya bisa kita cek juga, itu adalah 14,8 volt. Jadi lebih kecil ya hasil outputnya, sekitar 14,8 volt. Nah, untuk keempat ini kita menggunakan 4 dioda, atau nama lainnya ini disebut dengan dioda bridge. Jadi di sini kita menggunakan 4 buah dioda. Dan hanya menggunakan 2 buah induktor ya. Kita susun diodanya seperti ini. Selebihnya sama seperti sebelumnya. Tegangannya, sumber tegangannya sama. Untuk induktornya juga sama, 100. Untuk induktor primer itu 100, dan induktor sekunder itu 1 mH. Oh ya, 100 mH dan 1 mH.
yang berbeda hanya jumlah dioda. Oke, selanjutnya kita klik run. Dengan kita atur stop time-nya 100 milisecond. Nanti akan muncul seperti ini. Kita perbesar dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti sebelumnya kita uji dulu tegangan sumbernya. Di sini sudah sesuai bahwa tegangan sumbernya adalah 220 volt dan minus atau negatif 220 volt. Kita bisa cek dengan ini ya. Sudah sesuai. Lalu kita akan cek output dari kumparan sekunder. Yang pertama kita cek di sini dulu. Di kaki kumparan, dua-duanya kita akan cek. Nah, di sini setengah periode pertama 0 dan periode selanjutnya itu adalah positif 22 volt. Ini untuk kaki yang sebelah sini. Dan untuk kaki yang satu laginya kita cek. Nah, ini adalah setengah periode pertama, itu dia 22 volt, dan setengah periode berikutnya itu dia 0, mendekati 0. Kita bisa cek dengan klik seperti ini ya. Ini untuk yang hijau. Yang hijau itu yang kaki yang sebelah atas, kita bisa cek berapa nilainya. Nilainya adalah 21,25 volt ya. Kita juga bisa cek pada kaki satunya lagi berapa nilai tegangannya. Yang berwarna biru ini yang bawah. Ini 21,25, sesuai sama nilai yang keluar output dari kumparan sekunder ini. Dan ini perbandingannya adalah 100:1, dan diakarkan itu maka 10:1. Jadi harusnya kalau di sini yang di kumparan primernya 220, maka di kumparan sekundernya dia 22 volt. Sekitar 22 volt. Lalu kita akan uji tegangan yang keluar di tegangan beban. Kita add plot plan. Nah, lalu kita klik di sini. Nah, di sini bisa kita lihat pada tegangan bebannya kita mendapatkan nilai 20,5 volt ya. Kenapa turun? Karena di sini ada tegangan jatuh dari masing-masing dioda itu 0,7 volt. Jika ada 2, maka dikurangi 0,7 volt, dikurangi 0,7 volt, atau dikurangi 1,4 volt, maka hasilnya sekitar 20,5 volt. Oh iya, yang dari sini itu untuk kaki ini, yang atas atau yang hijau ini, dia akan masuk di dioda D3 dan D2. Nah, dia akan menghasilkan gelombang yang ini, periode ini. Dan untuk kaki yang bawah, dia akan masuk ke D1 dan D4. Dia bentuknya seperti ini yang pertama.
saat keluar dia akan dikurangi dengan tegangan jatuhnya sekitar 1,4 volt, dan ini hasilnya. Nah, di rangkaian ini periodenya atau tegangannya masih ada 0 di titik tertentu ya. Jadi kalau di komponen listrik itu nanti dia akan mati pada saat titik nolnya. Nah, untuk menghilangkan titik nol ya, kita membutuhkan rangkaian tambahan di rangkaian selanjutnya. Oke, untuk rangkaian tambahan ini dinamakan rangkaian filter sistem RC. Nah, di sini filternya itu kita gunakan sebuah kapasitor. Rangkaiannya masih sama seperti sebelumnya, menggunakan dioda bridge juga, dan ada tambahan yaitu sebuah kapasitor. Tegangannya juga sama, 220 volt, frekuensi 50 Hz, dan untuk kumparan primernya 100 mH dan kumparan sekundernya itu 1 mH. Dan untuk kapasitornya itu 1 mega ya. Kita rapihkan seperti ini ya. Kalau sudah, bisa disambungkan dengan kawat atau wire atau tembaga atau kabel seperti sebelumnya, sama. Ikuti rangkaiannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan klik run. Dengan stop time-nya kita atur 100 milisekund. Oke, jika sudah, kita perbesar dulu. Seperti sebelumnya ya, kita akan uji pada tegangan sumbernya. Di sini kita lihat sudah sesuai, bahwa nilai tegangannya kita bisa cari itu sekitar 220 volt dan negatif 220 volt, sekitar segitu ya, 220 volt. Lalu kita akan uji nilai tegangan yang ada di rangkaian yang ada di kumparan sekundernya. Kita delete dulu. Pertama kita akan uji di kaki kumparan sekundernya. Ini yang atas kita bisa lihat seperti ini, dan yang ini kaki yang satu lagi kan. Ini nilainya fasenya berkebalikan 180 derajat ya. Seperti ini. Ini kita bisa ketahui tegangannya berapa. Untuk yang hijau ini yang atas, kaki yang atas tadi, ini 21,19 atau 21,2 volt. Dan yang bawah kakinya kita bisa ukur itu minus, ini yang mendekati 0 pada bawahnya ya. Untuk yang
kaki bawahnya juga sama, ini sekitar 21,2 volt. Dan ini udah positif, tapi pada titik tertentu dia nilainya 0, mendekati 0. Oke. Ini juga sama seperti sebelumnya, bahwa yang atas ini dia akan masuk kepada dioda D3 dan D2, yang bawah itu masuk ke D1 dan D4. Lalu kita add plot line dulu. Kita akan uji tegangan yang keluar dari dioda ini. Nah, di sini terlihat ya bahwa tegangannya ini sudah konstan, tetapi di sini masih ada ripple-nya. Kita bisa perbesar. Sebentar, zoom to fit. Nah, di sini ada perbedaan antara lembah ya, lembah dan puncaknya. Ini disebut dengan ripple atau riaknya. Ini dipengaruhi oleh besar kapasitansinya. Nah, jika si kapasitor ini nilainya besar, maka riak atau ripple-nya itu akan semakin kecil. Nah, bila kapasitornya ini makin kecil, itu riaknya akan semakin besar atau ripple-nya. Seperti ini. Kita bisa atur juga di sini di tegangan bebannya. Dia sudah konstan. Hampir konstan. Walaupun masih ada ripple di sini, perbedaan antara lembah dan puncak. Ini sudah bagus ya kalau sudah seperti ini. Dan ini juga seperti sebelumnya ya, perbandingannya itu 10:1. Jadi kalau di sini 220 dan keluarannya itu sekitar 22 volt. Oh ya, kita ukur di sininya. Berapa nilai tegangan. Tegangannya itu sekitar 20,4 volt. Ini juga dipengaruhi oleh dioda ya, karena ada tegangan jatuh dia dikurangi 0,7, karena ada 2 dia dikurangi 1,4 volt. Dari yang sini itu berapa? Sekitar 21. Itu dikurangi 1,4 volt, hasilnya yang tadi 20,2 volt. Untuk yang terakhir, kita menambahkan sebuah komponen elektronik, yaitu dioda Zener. Ini rangkaiannya sama seperti sebelumnya, hanya kita menambahkan sebuah komponen yang bernama dioda Zener. Ini fungsinya untuk memperkecil ripple yang terjadi pada tegangan. Ini juga kita menggunakan dioda bridge seperti ini, kita susun. Selebihnya sama, hanya menambahkan dioda Zener untuk memperkecil ripple-nya. Oh iya, dan kita gunakan 2 buah resistor atau beban.
Oke, selanjutnya kita klik run. Stop time-nya sama 100 millisecond. Seperti biasa, kita akan uji di sumber tegangan terlebih dahulu. Kita akan uji, kita klik di sini. Nah, kita dapat lihat ini sumbernya AC atau alternating current dengan tegangannya adalah, kita lihat di sini berapa, 220 volt ya. Kita lihat di sini nih 219,9, jika dibulatkan itu 200 volt. Dan tambahnya ini sama ya, minus 219 volt, 9 atau minus 220 volt. Nah, selanjutnya kita akan uji coba di rangkaian sekunder. Di rangkaian sekunder, pada kaki-kakinya kita akan cek seperti ini ya. Untuk kaki yang atas, setengah periode pertamanya itu dia 0, lalu setengah periode berikutnya dia positif. Kita lihat tegangannya berapa, sekitar 21,2 volt. Untuk yang bawahnya bisa kita cek juga, ini 21,2 volt juga ya. Dan ini fasenya sama ya, berkebalikan 180 derajat. Dengan di beberapa titik dia tegangannya mendekati 0. Untuk yang kaki atas ini, dia akan masuk ke dioda D3 dan D2, dan untuk yang kaki bawah dia akan masuk ke dioda D1 dan D4. Nah, kita akan cek output dari diodanya. Plotland. Kita cek di sini. Nah, di sini seperti tadi ya. Ini tegangannya udah mulai konstan dengan ada ripple sedikit. Ini dipengaruhi oleh kapasitor juga. Nah, bagaimana untuk tegangan setelah melewati dioda Zener? Kita akan cek juga. Yang ini kita delete dulu. Kita akan pakai satu plot, and kita akan bandingkan dengan yang output dari dioda Zener atau pada tegangan bebannya. Nah, di sini dilihat pada grafik ini nilai tegangannya lebih rendah saat masuk ke dioda Zener. Tetapi ini ripple-nya lebih stabil, lebih kecil ya ripple-nya atau riaknya. Kita bisa cek juga tegangannya berapa. Untuk yang keluaran dari dioda kita cek dulu. Untuk ini tegangannya adalah 20,39 volt. Dan kita cek juga untuk yang keluaran pada tegangan beban. Ini nilainya 16,7 volt. Dan ini sesuai dengan breakdown voltage dari dioda Zener. Dia akan turun. Dan ini terlihat ya, ripple-nya lebih konstan, lebih sedikit dibanding dengan yang ada di kapasitor. Ini lebih panjang ripple-nya. Dan ini yang paling mendekati itu adalah dengan kapasitor, dan ini dipengaruhi oleh kapasitor dan tegangan beban dan tegangan jatuh dari R1 dan dioda Zener untuk yang di tegangan beban.
Tetapi yang lebih mendekati itu adalah yang dengan output dari kapasitor ini.